Halo anak-anak, hari ini hari Minggu lagi kita sering bertemu dan percobaan bunga. Tahu kenapa? Karena kita nanti masuk surga. Masuk surga, mau ikut? Pasti dong, ya. Halo adik-adik, bertemu lagi dong dengan Kak Ros. Nah adik-adik, hari ini Kak Ros mengajak adik-adik untuk mengikuti via online lagi dong. Aduh, ternyata Kak Ros tetap ditemani oleh Kak Step. Kak Step, hari ini sudah menyapa adik-adik? Halo adik-adik. Oke, kita mengikuti hari ini tanggal 1 Juni. Kita mengikuti via online seperti biasa dong. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo Kak, kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur hari ini karena kami akan mengikuti Bina Iman. Berkatilah acara kami ini agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersukacita karena telah mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik sudah berdoa, kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hari Minggu ini kita juga adik-adik ingin mengakui iman kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Karena Yesus sendiri telah menyerahkan dirinya seutuhnya untuk kita. Seperti minggu kemarin, tubuh dan darah Kristus. Dalam lupa roti. Betul. Minggu lalu ya. Betul. Dan kita adik-adik berarti harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita selamanya. Ayo Kak. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi aku mencintaimu. Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Oke adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Selamanya dong. Nah adik-adik, kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, terkadang Kak, kita mendapatkan cemooh. diejek. Iya, disindir. Apalagi dihina. Iya, itu adalah salib-salib kecil kita. Karena kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Kita harus bersyukur Kak. Oh iya? Karena kita mendapatkan cemooh, mendapatkan hinaan, mendapatkan ejekan. Karena memang kata Tuhan Yesus, Itu salib kita. betul. Tadi kan udah disebut, dia akan memelihara kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pasti Tuhan dia Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan kamu khawatir. Ya, oke. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir.
Ya sih, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Nah adik-adik, betul, jangan kamu khawatir. Bapa di surga pasti memelihara kita. Oke adik-adik, pasti adik-adik tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Matius 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor senduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini anak-anak, Pastor buka masker dulu ya, karena supaya jelas bicara. Hari ini anak-anak, Pastor mau ceritakan kepada kalian tentang tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Apa itu ya surga dan neraka? Di mana itu? Cerita berikut ini anak. Sandra ada seorang anak kecil, baru 7 tahun. Nah, Sandra itu anak lucu, anak riang gembira, tapi anak juga kadang-kadang nangis karena dimusuhi teman, jadi diikut sertakan main, kesal atau dimarahi sama papa, takut, nangis. Nah, pada suatu malam Sandra sedang tidur, pulas sekali. Aduh enak. Dan di dalam tidurnya ia bermimpi. Mimpi apa ya? Nah, ia bermimpi bahwa ia bertemu dengan Santo Petrus. Kamu kenal Santo Petrus ya? Siapa itu? Ayo. Nah, benar. Petrus ada rasul yang menjaga pintu surga. Dia tahu segala apa tentang surga dan neraka. Dat kita dengar. Halo Sandra, kata Petrus. Siapa Bapak? Saya Petrus, rasul yang menjaga pintu surga. Oh, orang besar. Ya, boleh dikatakan demikian ya. Ada apa, nak? Nah, Petrus, kurang ajar ya. Bapak Petrus, saya mau tanya, apa itu surga? Apa itu neraka? Saya belum pernah lihat, belum pernah baca, pengen tahu ya. Oh, Petrus mengaruk-aruk.
kepalanya, apa itu ya? Susah omong, Sandra, susah. Saya tahu cara lain. Saya mengantar kamu ke surga dan neraka. Mau? Mau. Nggak takut? Enggak. Sama dengan Bapak Petrus. Dia masuk. Terus berhadapan dengan pintu yang besar dari emas. Lalu Petrus membuka pintu dan Sandra langsung mau lihat di dalamnya. Dia lihat satu ruang besar sekali. Oh, mana ya? Oh, besar. Dan di mana-mana ada balon-balon, lampion, ada lilin, di tembok ada kaca cermin, dan meja panjang dengan orang. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Sandra tidak bisa menghitungnya jumlahnya. Di atas meja ada macam-macam makanan. Enak sekali. Dia maju ke meja, melihat buku menu. Apa yang hari ini mereka makan di surga. Enak sekali. Dia buka buku menu itu dan baca. Ayam digoreng tepung, kasih bumbu. Ada siomay, ada puding, ada yoshinoya, ada lemper, kentang sosis. Enak sekali pikir Sandra di surga. Atau apa ini ya? Pak Petrus, kenapa orang di sini diam semuanya? Banyak orang, ruang pesta, diam. Ya, kata Petrus. Mereka semua saling memusuhi. Bukan saja. Tidak mau bicara. Lihat lagi bagaimana mereka duduk. Mereka duduk berhadap-hadapan. Ya, Sandra lihat. Kok aneh. Tangan mereka semua kaku. Bisa dibengkokkan, tidak bisa. Begini saja. Dan di bawah tangan mereka, piring dari emas, sendok, karpu, pisau, semua dari emas. Ada minuman anggur. Wow. Itu di bawah tangan mereka. Tapi mereka tidak bisa makan, tidak bisa begini. Nggak bisa. Oh, kasihan Petrus. Kasihan, ya. Itu yang disebut neraka. Saling memusuhi, tidak mau bicara satu sama lain, tidak mau saling membantu. Ayo, kita cepat ke surga. Dan mereka jalan-jalan lagi seperti tadi, ruang lain, lalu pintu dari emas, ruang besar. Sandra langsung lihat ke dalam. Oh, mirip dengan tempat lain. Yang tadi itu balon, lampion, ada bendera, ada lilin, ada kaca cermin di mana-mana, meja yang panjang, dan makanan, wow, macam-macam. Tapi bedanya adalah, memang di sini orang juga duduk, tapi mereka bercakap-cakap, mereka ketawa, mereka senang. Lalu apa lagi? Mereka juga duduk begitu. Dan tangan tidak bisa dibengkokkan seperti di neraka. Tapi tahu apa yang dilakukan? Mereka ambil makanan dari piring teman di depannya dan menyuapin teman. Begitu pula yang duduk di depan mereka menyuapin orang di sini. Sehingga mereka toh bisa makan, ditolong sama yang lain. Hebat, kata Sandra, hebat. Mereka mau bicara, walaupun sedikit cacat ya, tapi mereka juga saling membantu sampai bisa makan semau-maunya. Luar biasa. Ya, kata Petrus, ini surga. Kau mengerti bedanya sekarang antara neraka dan surga? Neraka orang saling memusuhi. Dan tidak mau saling membantu.
surga. Mereka saling mencintai, mau bercakap-cakap, mau saling membantu. Mengerti, Sandra? Mengerti? Terima kasih, Petrus. Terima kasih. Dan Sandra bangun dari tidur. En dia senyum. Kok, saya mau ke surga. Saya juga mau bercakap-cakap sama orang lain. Bersama-sama tertawa dan membantu yang lain. Supaya kita bersama senang dan bahagia selama-lamanya. Itu surga dan neraka, Sandra. Dan kalian anak-anak, mudah-mudahan kalian juga sedikit mengerti sekarang. Ciluk! Bah! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Katina. Nah, tadi di bacaan kitab suci, kalau kalian menyimak, disebutkan bahwa kita sangat berharga bagi Allah. Begitu berharganya sampai Allah tahu dengan pasti berapa jumlah rambut kita. Masing-masing dari kita, Allah tahu berapa jumlah rambut di kepala Tante Tina dan berapa jumlah rambut di kepala adik-adik. Bayangkan, adik-adik tahu berapa jumlah rambut di kepala adik-adik? Wow, Tante Tina tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, lalu ketika Pastor Bohart muncul, Pastor Bohart berbicara tentang surga dan neraka. Ya, Allah ingin kita semua masuk surga. Oleh sebab itu, Allah telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua sehingga kita bisa masuk surga. Ya. Nah, adik-adik, untuk mengingatkan betapa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua, hari ini kita akan membuat kalung salib. Kalung salib yang adik-adik bisa pakai. Ya. Nah, gimana caranya kita membuat kalung salib? Yuk, kita mulai sama-sama ya. Nah, untuk membuat kalung salib seperti ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah kawat hias atau kawat bulu, tali, atau bisa juga memakai pita, gunting, dan alat pengukur. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kawat hias kita ukur 10 cm dan 5 cm. Ini 10 cm, kita gunting. Lalu 5 cm. Kita akan menyatukan dua bagian ini untuk membuat sebuah salib. Caranya, yang pendek kita letakkan di atas yang panjang, kira-kira di tengah-tengahnya. Seperti ini. Lalu kita lipat yang tadinya di atas jadi dibawa ke bawah, yang dari bawah ke atas, dan sebaliknya. Nah, lalu kita lipat satu bagian yang panjang ke tengah sehingga membentuk sebuah lubang seperti ini. Nah, sekarang yang bagian kiri kita lipat ke kanan, kita lipat ke kiri. Oke, jadi deh sebuah salib. Untuk membuatnya menjadi sebuah kalung, kita memerlukan tali. Kita ukur panjang talinya kurang lebih 70 cm. 70
cm. Kita gunting. Lalu talinya kita selipkan di lubang salib. Nah, sekarang kita harus menyatukan kedua ujung tali ini. Gimana caranya? Ujung tali ini kita lingkarkan ke atas tali yang panjang. Lalu kita lipat dan kita masukkan ke lubang. Lalu kita tarik kedua tali. Nah, jadi deh sebuah kalung yang bisa kalian pakai. Oke? Nah, adik-adik, kalungnya nanti adik-adik bisa pakai seperti ini, ya. Ini Tante Tina pakai yang talinya memakai pita. Bisa juga yang tadi Tante Tina tunjukkan membuat kalung talinya memakai tali. Kalian boleh memilih yang mana aja yang ada di rumah, ya. Nah, dengan kalung salib ini kita harus ingat Allah ingin kita berada di surga bersamanya. Dan hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, ingat ya adik-adik ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dah. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan kan firman dan juga sudah melakukan aktivitas. Hari ini kita tutup. Oke, kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Tapi jangan lupa ya adik-adik ya, bahwa kita tetap harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Walaupun diejek orang, dihina, disakit hatikan, tapi itu semua adalah salib-salib kecil kita. ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari pastor. Anak-anak, kita semua pasti mau naik surga. Kita berdoa pendek sebentar, ya. Kita tutup mata. Tuhan, tadi kami dengar kisah tentang orang di surga dan neraka. Kami pengen masuk surga. Pengen bercakap-cakap dan saling membantu supaya bahagia. Tolonglah kami di dunia ini supaya hidup baik sedemikian rupa supaya nanti kelak boleh masuk surga. Untuk itu, kami mohon berkat-Mu yang menyertai kami setiap hari. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah turun atas anak-anak sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Namanya siapa? Good job kakak, itunya